Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox dan masih seru-seruan sama Tante Grace Simon, di mana dia tadi menceritakan banyak sekali pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan pelajaran khususnya untuk generasi-generasi sekarang yang mungkin mendapatkan kemudahan yang luar biasa ya saat ini, tapi bisa melihat, bisa mencontoh bagaimana perjuangan Tante Grace Simon sebagai penyanyi di tahun 1970-an. Tapi ada lucu-lucunya gitu ya ceritanya ya. Nah ngomong-ngomong, kalau ngelihat dari profilnya dia zaman dulu tuh ya, ketika semua perempuan pada saat itu, wanita di saat itu rambutnya bisa dibilang ngembang ya, ada pokoknya rata-rata panjang. Beliau rambutnya rambut pendek sendiri ya. Ini mau jadi trendsetter apa gimana sih Tante? Katanya dia sama Demi Moore duluan gue dong ya, gitu. Ya memang itu terbukti loh. Oke Tante. Jadi waktu itu kan belum terlalu banyak artis ya. Jadi saya punya sahabat itu seorang hairdresser saya. Oke. Yang selalu membuat saya cantik, yaitu Ibu Kusuma Dewi. Dan dia menjadi orang penting juga di salah satu produk kosmetik yang terkenal. Nggak usah saya sebut. Nah terus dia bilang, Mbak kita bikin sensasi yuk. Piye, rambutmu tak babat ya? Hah? Ya iya boleh, nanti di album keberapa tuh ada, saya langsung di-cut rambut saya pendek banget. Untuk mukanya imut gitu loh. Cantik, jadi apa aja? Ternyata seluruh Indonesia ikut-ikutan. Ternyata jadi tren. Satu hari saya pernah pergi lagi belanja, dilabrak ibu-ibu. Nih gara-garanya nih, anakku wis rambutnya dawa segini, minta dipotong kayak Grace Simon. Loh, jangan salahin aku dong, Bu. Dimaki-maki aku. Belum selesai. Di istana langsung, Mbak, kamu diskors ya? What? Karena kamu nggak bisa pakai sanggul rambutmu begitu. Oh my God. Ya, jangan deh please, dipanjangin dikit. Dulu kan nggak ada wig, belum ada ya? Belum ada, oke Tante. Akhirnya diskors sampai berapa minggu, berapa bulan ya, nggak tahu, lupa aku. Pokoknya nggak boleh tampil di situ kalau rambutnya belum panjang begitu. Terus akhirnya diakalin pakai baju Makassar, kan banyak gini. Iya betul. Akhirnya boleh nyanyi lagi. Wih, jangan main-main. Ibu kita zaman dulu itu. Berarti Tante perjuangannya bukan cuma di ketika Tante memasuki dunia musik, dunia film, tapi bahkan di perintilan waktu di off airnya. Itu juga perjuangannya luar biasa Tante ya. Kita ini udah jadi ikonnya istilahnya buat mereka. Jadi nggak bisa main-main. Apalagi kalau ya saya sebut tadi, kita mau diutus negara kayak sama Bob tuh di 5 negara ya waktu itu, Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines, sama Brunei. Ya kita harus tampil di semua negara itu. Waduh. Terus kayak sekarang gitu, ayo kita ke mall yuk, belanja gini-gitu. Oh, nggak bisa. Diawasin sama orang-orang TVRI itu. Dulu namanya Pak Kris Patikawa. Itu harus disebut. Iya. Nah, saya pernah sama Vina, waktu itu udah tahun kesini ya, sama Harvey, diem-diem kita naik lift. Kita lihat yuk ada disco di situ. Iya, tapi sebentar aja yuk kita sembunyi. Pas turun, sreng, lift lantainya itu, dia udah depan gitu. Mau kemana? Tetap nggak bisa kemana-mana. Soalnya kalau kita begadang, suaranya hilang. Iya. Dan tahun 82, waktu saya ikut festival ASEAN, itu lagunya almarhum Anton Isudibyo. Song of Kalpataru. Song of Kalpataru judulnya. Yang masuk ya, dan saya harus nyanyi. Itu tiap pagi jam 7 udah mesti pakai pakaian renang, di kolam renang pakai ketikan gini. Ya, ke sana. Sementara teman-temanku yang peserta dari Filipina, dari apa begitu latihan. Oh, you know Grace, I buy new shoes. Is it? Gue nggak bisa ke mall. Nggak ada. Besok pagi kolam renang lagi. Begitu pengorbanannya. Terus makan juga di breakfast, abis itu naik di kamar lagi, latihan lagi sama Idris Ardi misalnya. Terus waktu itu Mas Anton kan masih gitar.
waktu di Bangkok. Tapi waktu latihan terasa. Oke. Itu pemain musik semua gini. You know, Grace, you will be the winner. Hah? How did you know? Because your voice is very clear compared to the other singers. Karena mereka pada begadang yang lain-lain. Iya, main-main. And ya, benar. Begitu diumumin malam itu, mereka langsung begitu disebutin from Indonesia, Tarida Hutauruk, lagu Dirimu Satu, terus siapa namanya? Dirigennya. Udah tampil kita. Mereka langsung pemain musiknya yang langsung ini Grace yang mau nyanyi, jadi semua gitu. Oh gitu. Gila, akhirnya gue jadi pemenang loh. Dari Indonesia ya kan, dengan disiplin yang luar biasa. Mengambil semua hadiah yang disiapkan malam hari itu. The best arranger Alfa Sasoria, the best composer Tarida Hutauruk, the best singer Grace Simon. Luar biasa sekali. Tante, efek dari kedisiplinan yang Tante dapatkan ketika Tante berkarir di dunia musik maupun dunia film ya Tante ya, apakah itu kemudian sampai sekarang? Yes, it is. Jadi saya sering di film pun begitu ya. Tapi film nggak bisa berharap untuk disiplin terus, nggak bisa. Karena anytime, dan saya lebih banyak main film kan sama Benyamin S. Benar sekali. Ya, dan skenario yang udah dihafalin kadang-kadang dirubah ketika pas syuting. Oke. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa bilang bahwa itu harus disiplin. Tapi disiplinnya tuh ya di lokasi harus jam 7, jam 8 udah standby. Bayangin pakai rambut palsu, pakai pakaian macam-macam. Tapi kita itu selalu diperhitungkan. Acara besar-besar selalu diperhitungkan. Ya. Dan waktu saya berangkat sama Bob Tutupoli itu, kita bukan dapat honor sebagai artis, tapi sebagai selaras dengan pegawai negeri. Wow. Tapi Tuhan tuh baik ya. Jadi dapat amplop khusus dari Dirjen TV lah, dari Menteri Kebudayaan lah, dari kita dapat amplop. Kayak tip gitu ya Tante jadi, ya. Terima kasih ya sudah membuat negara kita. Dan itu utusan negara waktu itu. Pada saat itu. Coba kalau saya dengar anak saya ada, ponakan saya ada beberapa sekarang terjun juga di musik. Dan mereka kalau cerita, aduh mam, aku pusing. Kenapa? Ini ngontrak satu grup sampai coklatnya disebutin merek apa, keripiknya disebut. What? Ya, permintaannya banyak. Iya. Zaman kita dulu, mana astaga. Ada. Dikirimin nasi bungkus ke kamar, gitu loh. Oke. Berarti apa namanya, Tante dulu itu, wah, Tante segitu perjuangan Tante segitu kerasnya ya Tante ya. Iya. Bahkan di dunia musik yang mungkin orang melihatnya seorang Grace Simon mungkin kayaknya orang melihatnya wah hidupnya tuh enak, baik gitu. Dan memang itu membuat saya ada titik kejenuhan juga ya. Iya. Titik kejenuhan, makanya saya sering ke Bali. Di Bali saya bikin yayasan. Dan di Bali saya bergaulnya di luar pemain musik. Dan mereka dia nggak tahu gue siapa gitu ya, kecuali pelukis. Karena saya seneng gambar, jadi saya kumpul sama pelukis. Jadi kalau pelukis tuh mau bikin pameran, aku yang nyanyi, aku yang MC, pakai gitar nyanyinya, nggak dibayar, tapi ntar aku dilukis. Cantik. Tahu tetanggaku siapa? Siapa Tante? Basuki Abdullah. Grace kesini. Ya Om, duduk situ. Aku mau ngelukis kamu. Oh my God. Itu karena apa? Karena kita bersahabat. Iya. Dan kalau dia minta ditemenin nonton, aku temenin. Terus suruh nyanyi sambil dia ngelukis, aku nyanyi. Oke. Jadi ada titik jenuh, tapi yang menggali kemampuan saya yang lain. Termasuk saya lagi mau belajar menulis. Doain ya. Doain. Oke Tante, siap Tante. Aku pasti doain dan kita semua pasti doain juga ya dari Sobat Fox. Mudah-mudahan kita bisa. Ini kalau waktu di sini kan sangat singkat ya Tante ya.
Tapi Tante bisa menceritakan kisahnya Tante tentu saja di sebuah buku. Entah itu nanti Tante membuat autobiografi atau mungkin Tante membuat sebuah novel yang itu based on your true story, ya kan? Jadi Sobat Fox juga tahu perjalanan Tante seperti supaya apa. jadi inspirasi. Yes, betul sekali. Masih ngobrol sama inspirasi kita di Hari Kartini ini, Sobat Fox. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu bareng sama Ica Nembo dan Tante Grace Simon.